Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kiranya segala rangkaian amal ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Quran dan hadis, merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada dua hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW, insya Allah selamat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, tentunya kita dalam hidup ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu merupakan satu kunci untuk dua pintu kehidupan di dunia dan juga pintu kehidupan di akhirat. Barang siapa menghendaki kesuksesan hidup di dunia, janganlah pernah memalingkan diri dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka ketakwaan jugalah yang menjadikan modal utamanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, perlu diketahui bahwa tidak selamanya kehidupan di dunia ini berjalan seperti apa yang kita inginkan. Terkadang terasa berat cobaan yang menghadang. Tidak jarang kehidupan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Seringkali manusia berbeda pandangan dalam menghadapi dua keadaan tersebut. Pada umumnya, manusia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ketika saat diuji. Akan tetapi, mereka akan lalai ketika hidupnya dalam kondisi bahagia. Cinta Allah kepada manusia terkadang tidak berbentuk materi atau kebahagiaan dunia dan lain. Tetapi justru kecintaan itu seringkali berbentuk ujian dan cobaan dengan keadaan berat keimanan seseorang. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang punya jiwa itu pasti mati, kata Allah.
Sebelum kematian menjemput kamu, kamu itu akan diuji oleh Allah. Ujian Allah berupa apa? Wa nablukum bisarri wal khairi. Diuji dengan apa yang tidak kamu senangi. Misalnya kebangkrutan, kesusahan, kemelaratan, itu ujian Allah. Wal khairi, jabatan, rezeki berlimpah, ujian Allah. Wa ilaina turja'un, semuanya itu kan kembali kepadaku, kata Allah. Apa yang kita sombongkan? Semuanya ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat yang Allah berikan itu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua yang berbahagia, judul khotbah kita hari ini ada 7 nasihat dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Dalam hal kesederhanaan, kedermawanan dan menolong orang, jadilah seperti sungai. Bagaimana sungai? Biarkan mengalir memberi manfaat, tak henti-hentinya, tanpa mengharap kembali. Jadi kedermawanan kita menolong seperti air sungai yang mengalir. Sudah tidak akan mungkin berbalik arah lagi. Yang kedua, nasihat Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, dalam kasih sayang dan berkah jadilah seperti matahari. Bagaimana dengan matahari? Dia selalu memberikan kehangatan kepada siapa saja, meskipun tidak diucapkan terima kasih. Dia tetap menyinari. Yang ketiga, dalam menutupi aib orang lain, jadilah seperti malam. Bagaimana malam? Tutupi semua aib dan rahasia orang rapat-rapat tanpa pernah membocorkannya. Jadi kita tutuplah aib saudara kita. Yang keempat, dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti orang mati. Diamlah, jangan lakukan apapun agar tidak menimbulkan kesalahan dan menyesal kemudian. Marah-marah adalah permulaan gila yang berakhir penyesalan. Dalam hal kedermawanan dan kerendahan hati, jadilah seperti bumi. Bagaimana bumi? Selalu menempatkan dirinya di bawah, meskipun terkadang ia lebih baik dari langit. Sebagai manusia biasa yang tak penuh kekurangan, maka tidaklah ada hal yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan orang yang berilmu itu. Yang pertama, orang yang berilmu, yang dengan berilmunya menjadikan orang lain merasa pintar. Yang kedua, orang yang berilmu, yang dengan ilmunya menjadikan seseorang itu disukai Allah dan dicintai oleh orang. Artinya dia bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu yang ketiga, dengan ilmunya dia menjadikan dirinya semakin tidak tahu apa-apa. Jadi makin mengerti kita, makin banyak tidak tahu kita. Artinya apa? Allah mengasihkan kita kepahaman yang sekujung kuku lagi, masih banyak yang belum kita tahu. Apa yang kita sombongkan? Hadirin yang berbahagia. Yang keenam, dalam hal toleransi, jadilah seperti laut, berlapang dada seluas-luasnya dan siap menampung pandangan yang berbeda, dengan tetap berpegang teguh dengan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tampillah dan seperti diri sendirimu, atau jadilah seperti tampilanmu. Jangan pura-pura berbuat seluas hati memerlukan keikhlasan. Jadi hendaklah kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Itulah agar kita hidup ini bermakna dan bernilai. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tentunya tadi ujian Allah kepada kita ini, ujian Allah itu bukan saja kesenangan. Kesenangan itu ujian Allah juga. Bukan ujian Allah itu kesusahan saja, tidak. Kesenangan pun ujian Allah. Dengan kepintaran itu ujian Allah. Oleh karena itu ada 4 penyakit manusia itu diabadikan dalam suatu doa. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Yang pertama, min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu tidak memberitahu dosa itu. Yang kedua, wa min qalbi la yasha. Penyakit hati. Bagaimana penyakit hati ini? Tidak senang lihat orang pintar, tidak senang lihat orang bodoh, tidak senang lihat orang kaya, tidak senang lihat orang susah. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Tak akan masuk surga. Mangkona fi qalbi miskala min zarati min kib. Ada rasa sombong saja sedikit di dalam hati itu tidak akan masuk surga, apalagi banyak. Oleh karena itulah
Malam yaskurul qalil lam yaskurul kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, otomatis nikmat Allah yang banyak dia tidak pandai bersyukur, kata Allah. Yang kecil saja dia tidak bisa bersyukur, apalagi banyak, pastilah dia tidak pandai bersyukur, kata Allah. Yang ketiga, penyakit manusia adalah wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak kenyang-kenyang, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bersyukur termasuk orang yang sombong. Kita sering mengatakan terima kasih. Terima kasih itu ada dua makna kata, terima dan kasih. Terima, banyak nikmat Allah itu yang kita terima, kasih kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Mengapa ujian musibah itu, kata Allah, tidak akan datang kepadamu in syakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan beriman, dijauhkan daripada bala dan musibah. Yang keempat, wa min du'ain la yusma. Doa tidak didengar oleh Allah. Kita minta kepada Allah tapi permohonan kita tidak didengar oleh Allah. Kenapa doa kita tidak didengar oleh Allah? Pertama, punya ilmu yang tidak bermanfaat. Punya hati iri dengki. Punya nafsu serakah, doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lindungi, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahillazi yumidduhu binasrihi man iktasama bihablil matin wa amila bima fihi kitabihil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajada bi wa kafar. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wasanna bi malaikatil musabiqutsi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wardallahu ma'ala bertil khulafar rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb, di hari Jumat yang mulia ini ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami serta para sahabat-sahabat kami. Karuniakanlah kami umur yang bermanfaat, keselamatan dan kesehatan yang afiat. Tunjuki kami jalan yang lurus yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Limpahkan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Hindarkan kami dari azab siksa api neraka. Jauhkan kami dari fitnah dunia, akhirat, kubur dan dajjal. Akhir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Karena Engkaulah yang Maha menyembuhkan ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah, bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Karena Engkau Maha pemberi rezeki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, sedang bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, mohon kuatkanlah untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburlah dia dengan penuh karunia-Mu ya Allah. Karena janji-Mu tak akan pernah Engkau ingkari, setelah kesusahan ada kemudahan. Ya Allah, jika ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah. Mudahkanlah urusannya, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah,
jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hatinya, sombong, iri hati, dengki dan dusta, mohon bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami, sengaja atau tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.